Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memaparkan terkait dengan tugas tugas kami terkait dengan modul akuntansi lanjutan 2 tentang segmen reporting. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan dengan NIM akhir 112, kemudian ada Agnes dengan NIM akhir 102, dan juga ada Muhammad Rafael Sauki Aulia dengan NIM akhir 120. Selanjutnya akan dipaparkan terkait dengan materi pelaporan segmen yang akan disampaikan oleh teman saya. Oke, baik. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pelaporan segmentasi. Apa sih segmentasi ini? Pelaporan segmentasi ini adalah langkah-langkah untuk mempresentasikan dan menganalisis data yang terbagi ke dalam segmen-segmen tertentu. Tujuannya untuk membantu organisasi dalam memahami kebutuhan dan perilaku pelanggan, serta evaluasi kinerja produk atau layanan di berbagai segmen pasar. Proses pelaporan segmentasi ini menjadi landasan untuk pengambilan keputusan strategis dengan memberikan pemahaman yang lebih tentang area di mana perusahaan dapat fokus untuk meningkatkan kinerja atau memperluas pangsa pasarnya. Boleh di next slide. Nah, untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan itu tentu saja harus segmen operasional yang terdapat menghasilkan laba dan ada biaya-biaya. Nah, pertama itu ada kriteria agregasinya. Untuk penggabungan segmen operasional harus dalam area yang sama, seperti kesamaan sifat produk dan layanannya, sifat proses produksinya, jenis dan kelas pelanggan untuk produk dan layanan, metode distribusinya, dan sifat lingkungan regulasinya. Yang kedua itu ada batas kuantitatifnya. Nah, di batas kuantitatif ini terdapat 3 kriteria, yaitu pendapatan antar segmen yang dilaporkan harus melebihi dari 10% dari total pendapatan segmen keseluruhannya. Yang kedua itu pendapatan segmen yang dilaporkan berupa nilai mutlak, baik itu nilai positif atau negatif, karena di nilai mutlak berarti itu semuanya dianggap positif. Nah, yang terakhir itu asetnya melebihi dari 10% dari total aset yang ada di semua segmen. Yang ketiga itu ada pengulangan segmen yang dilaporkan. Nah, segmen yang dilaporkan itu wajib mencakup 75% dari total pendapatan segmen operasional. Apabila kurang dari itu, diperlukan adanya laporan segmen tambahan. Oke, boleh di next slide lagi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada ilustrasi untuk pengujian. Yang pertama, kita akan melakukan pengujian pendapatan. Pengujian pendapatan adalah kita menguji pendapatan tiap segmen, dan pengujian pendapatan dilakukan dengan cara membandingkan pendapatan dari tiap segmen operasi dengan 10% dari total pendapatan keseluruhan segmen operasi, baik eksternal ataupun internal. Dan berikut ini terdapat tabel pengujian pendapatan perusahaan ABC, di mana di sini ada segmen transportasi, penyulingan minyak, asuransi, dan keuangan, di mana masing-masing memiliki pendapatan operasi segmen masing-masing. Kemudian ada intersegmen revenue dan juga ada total segmen revenue. Nah, di sini kita peroleh untuk total segmen revenue dari semua segmen itu sebesar 1,8. Ini diperoleh dari perhitungan 10% dari total keseluruhan pendapatan, sehingga didapatkan sebesar 180.000, yang mana 180.000-nya ini akan menjadi test value. Kemudian kita akan membandingkan total segmen revenue dengan test value-nya. Apabila total segmen revenue-nya itu melebihi total segmen revenue dari masing-masing segmen ini melebihi test value, maka segmen tersebut akan dilaporkan. Tetapi apabila total segmen revenue dari masing-masing segmen ini tidak melebihi test value, maka tidak dapat dilaporkan berdasarkan pengujian pendapatan. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya ada pengujian aset. Untuk pengujian aset ini dilakukan dengan cara membandingkan 10% dari total aset keseluruhan, aset keseluruhan segmen operasi dengan total aset dari setiap segmen. Aset yang menjadi segmen ditentukan oleh kepala pengambil keputusan operasional, dan berikut ini tabel dari pengujian aset perusahaan ABC, di mana segmennya masih sama, yaitu ada 4 segmen.
Kemudian di sini terdapat informasi terkait dengan operation segment identifiable asset. Jadi aset yang teridentifikasi berdasarkan segmen-segmen operasinya. Dan dari tiap-tiap aset yang teridentifikasi nominalnya nanti akan ditambahkan dari keseluruhan segmen, maka nanti diperoleh totalnya di sini yaitu sebesar 3,3 juta dan dikalikan dengan 10% untuk mendapatkan test value-nya, yaitu didapatkan nilainya sebesar 330.000. Kemudian untuk melakukan pengujian aset segmen mana yang bisa dilaporkan, kita membandingkan operation segments identifiable asset dengan test value-nya. Lebih besar mana antara operation segment identifiable asset dengan test value. Apabila operation segment identifiable assetnya lebih besar dari test value-nya, maka segmen tersebut akan dilaporkan. Sedangkan kalau misalnya operation segment identifiable asetnya itu lebih kecil dibandingkan test value, maka tidak akan dilaporkan. Di sini kita bisa lihat bahwa segmen transportasi dan penyulingan minyak dan juga segmen keuangan dilaporkan berdasarkan pengujian aset, sedangkan segmen asuransi tidak dilaporkan karena segmen asuransi operation segment identifiable asetnya di bawah test value, yaitu sebesar 205.000. Oke, boleh next. Kemudian pengujian yang ketiga yaitu ada pengujian laba operasi. Pengujian laba operasi ini dilakukan dengan cara membandingkan jumlah absolut laba rugi dari setiap segmen dengan 10%, dari lebih besar mana antara total keseluruhan laba dari segmen yang menguntungkan dengan total keseluruhan rugi absolut dari segmen yang tidak menguntungkan. Laba atau rugi suatu segmen yang pengukurannya dikaji oleh kepala pengambil keputusan operasional ditentukan oleh manajemen. Dan berikut ini terdapat tabel pengujian laba perusahaan ABC. Di sini segmennya masih sama, kemudian kita mendapat informasi terkait dengan operation segment operation profit. Dan juga ada informasi terkait dengan operation segment operation loss. Jadi ini kita bandingkan lebih besar mana nilai absolutnya antara operation segment operation profit dengan operation segment operation loss. Dan di sini kita bisa dapatkan informasi bahwa operation segment operation profit itu nilai absolutnya totalnya lebih besar dibandingkan total nilai absolut dari operation segment operation loss, di mana diperoleh sebesar 390. Maka 390 ini nanti akan dikalikan 10% untuk mendapatkan besaran test value-nya. Maka nanti akan didapatkan test value-nya 39.000. Nah, selanjutnya untuk pengujian labanya, kita akan bandingkan operation segment, operation profit or loss-nya dari masing-masing segmen dengan test value-nya. Kita membandingkannya secara absolut. Di sini dilihat bahwa transportasi itu kan untuk operation segmennya itu loss, bukan profit. Nah, kita membandingkannya secara absolut. Dan di sini 115.000 itu lebih besar dibandingkan 39.000, maka segmen transportasi akan dilaporkan. Begitupun untuk segmen yang lainnya, dan untuk pengujian laba ini yang tidak dilaporkan yaitu segmen asuransi, karena segmen asuransi operation segment operation profitnya itu lebih kecil dari test value-nya, yaitu sebesar 35.000, maka segmen asuransi tidak dapat dilaporkan berdasarkan pengujian laba. Boleh next. Oke, langkah yang keempat yaitu revaluasi segmen yang dilaporkan. Berdasarkan GAAP, total pendapatan eksternal dari masing-masing segmen yang masuk ke daftar segmen yang dapat dilaporkan harus lebih besar dari atau sama dengan 75% dari total pendapatan eksternal dari semua segmen yang dapat dilaporkan dan tidak dapat dilaporkan. Untuk permasalahan perusahaan ABC, total pendapatan keseluruhan adalah 1,8 juta rupiah, yang mana terdiri dari pendapatan eksternal sebesar 1,3 dan pendapatan intersegmen sebesar 500.000. Total pendapatan eksternal keseluruhan dari segmen-segmen yang masuk ke daftar segmen yang dapat dilaporkan, yaitu segmen penyulingan minyak,
sebesar 505.000, segmen keuangan 150.000, dan segmen transportasi sebesar 560.000 adalah sebesar 1.215.000 rupiah, yang mana lebih besar dari 75% dari total pendapatan eksternal keseluruhan segmen, yaitu 975.000 rupiah. Sehingga tidak ada segmen operasi tambahan yang perlu dilaporkan. Akan tetapi jika ternyata 1.215.000 rupiah lebih kecil dari total pendapatan eksternal keseluruhan segmen, maka perlu menambahkan segmen operasi tambahan hingga uji 75% terpenuhi. Oke, boleh next. Oke, Boleh yang next slide. selanjutnya. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, yang selanjutnya adalah pengungkapan segmen. Nah, jadi di sini dasar-dasar dan segregasi dari segmen operasi dalam menentukan segmen operasi harus diungkapkan, sehingga produk dan layanan dari segmen-segmen yang masuk ke daftar segmen juga harus dapat dilaporkan dan diungkapkan. Nah, juga pengungkapan ini dilakukan setiap tahun penyajian laporan keuangan. Nah, jadi di sini yang pertama, dalam mengungkapkan segmen, di sini ada informasi laba atau rugi dan aset. Nah, ukuran laba atau rugi dan total aset dilaporkan untuk setiap segmen operasi yang dilaporkan. Nah, selain itu, GAAP juga mensyaratkan setiap segmen harus melaporkan informasi berikut. Di sini dimulai dari jumlah pendapatan, dari pelanggan eksternal, beban bunga, beban amortisasi, deflasi, dan penyusutan, pendapatan bunga, pos-pos yang tidak biasa, pos-pos non-kas, yang signifikan selain beban deflasi, amortisasi, dan penyusutan, ekuitas dalam laba bersih, investi dicatat dengan metode ekuitas, dan juga jumlah pendapatan dari segmen operasi lain pada perusahaan yang sama. Terus juga ada beban manfaat atau pajak penghasilan. Nah, selanjutnya adalah pengukuran. Jadi, nilai yang akan dilaporkan dalam pengungkapan informasi segmen tergantung dengan nilai yang dilaporkan kepada Chief Operating Decision Maker. Dan juga jika alokasi pendapatan, beban, keuntungan, atau kerugian dibuat pada segmen operasi dalam menentukan ukuran laba atau rugi yang digunakan oleh Chief Operating Decision Maker, alokasi tersebut juga merupakan bagian dari data segmen yang dilaporkan. Sehingga jika aset dialokasikan ke segmen, dalam laporan internal, maka aset tersebut dialokasikan juga ke segmen untuk pelaporan eksternal. Nah, perusahaan juga perlu melaporkan dasar akuntansi transaksi antar segmen. Perbedaan antara segmen laba rugi, pengukuran aset, dan konsolidasi, jumlah yang tidak terlihat dari rekonsiliasi yang diperlukan perlu diungkapkan. Perubahan metode pengukuran dari periode sebelumnya juga perlu diungkapkan. Nah, selanjutnya adalah persyaratan rekonsiliasi. Jadi selain informasi yang disediakan untuk setiap segmen, rekonsiliasi antar data segmen dan informasi konsolidasi harus disediakan untuk item-item berikut. Jadi sini yang pertama adalah total pendapatan segmen yang dilaporkan dan pendapatan konsolidasi yang dilaporkan, kemudian jumlah laba atau rugi segmen dilaporkan, dan laba konsolidasi sebelum pajak. Kemudian ada total aset segmen dilaporkan ke aset konsolidasi, kemudian ada jumlah total segmen dilaporkan untuk setiap item informasi penting lainnya yang diungkapkan dengan jumlah konsolidasinya yang sesuai. Nah, selanjutnya adalah pengungkapan perusahaan secara luas. Jadi perusahaan perlu melaporkan informasi terbatas mengenai produk dan layanan, wilayah geografi operasi, dan juga pelanggan yang utama, terlepas dari segmentasi operasi yang digunakan. Nah, informasi tambahan ini hanya diperlukan jika informasi tersebut tidak disediakan sebagai bagian dari informasi segmen operasi yang dapat dilaporkan. Oke, jadi yang pertama di sini untuk pengungkapannya bisa terkait produk dan jasa yang mana perusahaan mengungkapkan pendapatan dari setiap produk atau layanan atau kelompok produk atau layanan serupa atau juga tidak praktis untuk memberikan informasi ini. Selanjutnya adalah terkait informasi geografis. Jadi perusahaan juga dapat mengungkapkan informasi geografis termasuk pendapatan dari pelanggan eksternal yang dikaitkan dengan negara asal perusahaan dan total pendapatan yang dikaitkan dengan seluruh negara asing. Nah, jika pendapatan dari suatu negara bersifat material yang memiliki persentase 10%, maka pendapatan tersebut diungkapkan secara terpisah dan demikian pula perusahaan mengungkapkan aset pegangan panjang berdasarkan negara domisili dan total negara asing lainnya. Selain itu, mereka membuat pengungkapan terpisah untuk setiap negara yang asetnya material. Selanjutnya adalah pelanggan utama. Jadi di sini perusahaan juga dapat mengungkapkan keberadaan pelanggan utama.
Nah, fakta bahwa satu pelanggan menyumbang 10% atau lebih pendapatan perusahaan harus diungkapkan, serta jumlah pendapatan dari setiap pelanggan tersebut dan segmen yang melaporkan pendapatan tersebut. Pengungkapan identitas pelanggan tidak diperlukan. Dalam menghitung aturan 10%, sekelompok entitas pengendali dihitung sebagai satu pelanggan. Nah, selanjutnya adalah contoh pengungkapan dari segmen. Jadi, pada tabel di samping ditunjukkan bahwa DEFCO dalam laporan tahunan tahun 2023 diungkapkan untuk mengungkapkan diwajibkan setiap tahun di mana laporan keuangan disajikan secara lengkap. Dan juga di sini DEFCO adalah sebagai produsen dan pemasok merek terkemuka mie instan dan beroperasi di 3 segmen yang dapat dilaporkan, yaitu dimulai dari tepung terigu, air mineral, dan juga bumbu masak. Nah, saya juga segmen perusahaan ditentukan oleh struktur pelaporan manajemen dan aktivitas operasi. Oke, di sini dari laporan segmen yang diterbitkan oleh DEFCO di sini dijelaskan bahwa di sini terdapat penjualan bersih, kemudian ada juga laba atau rugi operasi dan juga total aset. Dan juga di sini dijelaskan dari masing-masing segmennya, di mana ada tepung terigu, air mineral, dan juga bumbu masak. Dan juga di sini bila ada eliminasi terkait transaksi intraafiliasi juga perlu diungkapkan dalam laporan segmen operasi. Dan juga selanjutnya di sini juga ada terkait depresiasi dan juga amortisasi yang perlu diungkapkan dari masing-masing segmen. Serta di sini juga ada belanja modal dan juga beban research and development yang perlu diungkapkan dari masing-masing segmen. Nah, dan juga di sini terkait segmen lain yang diungkapkan, di sini ada segmen geografis yang dimana di sini DEFCO dari cabang yang berada di negara lain yaitu Jepang juga diungkapkan terkait penjualan bersih dan juga aset jangka panjangnya. Dan juga di sini internasional maksudnya adalah cabang di luar negara-negara lain. Dan juga perusahaan atau lain-lain juga perlu diungkapkan. Nah, sehingga di sini DEFCO melaporkan informasi berikut untuk setiap segmennya, yang di mana DEFCO melaporkan informasi terkait segmennya, terkait penjualan bersih, laba rugi operasi, total aset, depresiasi, amortisasi, belanja modal, dan juga biaya research and development. Nah, untuk merekonsiliasi jumlah pendapatan dari pelanggan eksternal, DEFCO melaporkan eliminasi untuk tepung terigu yang merupakan penjualan antar segmen dari tepung terigu ke segmen air mineral, yang mana tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, di sini tampaknya pajak penghasilan, pos-pos yang tidak biasa, dan pendapatan bunga tidak dialokasikan ke masing-masing segmen ketika laporan keuangan internal disiapkan untuk ditinjau oleh Chief Operating Decision Maker. Nah, di mana perusahaan dapat bervariasi dalam jenis informasi yang ditinjau oleh Chief Operating Decision Maker ketika mengevaluasi segmennya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Agnes. Baik, kita akan masuk ke soal pilihan ganda yang nomor 1. Apa yang dimaksud dengan akuntansi segmen? Jawabannya itu adalah A. Pemisahan transaksi ke dalam segmen bisnis. Nomor 2, manakah yang termasuk dalam informasi yang biasanya dilaporkan dalam akuntansi segmen? Jawabannya itu C. Pendapatan dari setiap segmen. Boleh di next slide. Lanjut ke nomor 3, apa tujuan utama dari segmentasi dalam akuntansi? Jawabannya itu yang B, memahami performa setiap segmen bisnis. Nomor 4 itu metode pengukuran yang biasa digunakan untuk menilai kinerja segmen adalah itu yang C, metode nilai wajar. Boleh di next slide. Baik, kita akan lanjut masuk di nomor 5, bagaimana segmentasi dapat membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Jawabannya itu C, evaluasi kinerja bisnis secara lebih akurat. Selanjutnya nomor 6, apa perbedaan antara pendapatan operasional dan pendapatan non-operasional dalam konteks akuntansi segmentasi? Jawabannya itu yang C, pendapatan operasional dari kegiatan inti bisnis, sedangkan non-operasional dari kegiatan sekunder. Boleh di next slide lagi. Selanjutnya nomor 7, bagaimana pengaruh segmentasi terhadap analisis resiko perusahaan?
Jawabannya itu yang A, meminimalkan resiko dengan fokus pada segmen yang lebih menguntungkan. Lanjut ke nomor 8, fokus apa yang harus dipertimbangkan dalam mengidentifikasi segmen bisnis? Jawabannya itu yang semua jawaban benar. Boleh di next slide lagi? Oke, kita akan masuk ke nomor 9. Apa yang dimaksud dengan margin laba operasional dalam konteks akuntansi segmentasi? Jawabannya itu yang C, laba operasional dibagi pendapatan operasional. Selanjutnya nomor terakhir yaitu nomor 10, bagaimana alokasi biaya umum dan administrasi umumnya dilakukan dalam akuntansi segmentasi. Jawabannya itu yang C, berdasarkan beban yang sebenarnya ditanggung oleh setiap segmen. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya masuk di materi mini esai. Baik, selanjutnya ada soal esai. Soal yang pertama yaitu jelaskan pengujian laba operasi 10% untuk menentukan segmen yang dapat dilaporkan. Jadi suatu segmen industri adalah segmen yang dapat dilaporkan berdasarkan uji laba operasi 10% jika laba atau rugi operasinya dalam jumlah absolut sama dengan atau lebih besar dari jumlah laba operasi gabungan untuk semua segmen operasi yang mempunyai laba operasi atau nilai absolut dari laba operasi gabungan. Kerugian operasi untuk seluruh segmen operasi yang mengalami kerugian operasi. Oke, boleh next. Kemudian untuk soal kedua, jelaskan pengujian aset 10% untuk menentukan segmen yang dapat dilaporkan. Jawabannya, segmen adalah segmen yang dapat dilaporkan berdasarkan pengujian aset 10% jika asetnya berjumlah 10% atau lebih dari gabungan aset seluruh segmen operasi. Alokasi aset umum perusahaan bergantung pada operasi internal perusahaan. Kuncinya adalah angka aset yang diberikan kepada pengambil keputusan operasional yang menjadi dasar evaluasi kinerjanya. Jika aset perusahaan tidak dialokasikan, maka aset tersebut menjadi bagian dari rekonsiliasi antara aset segmen yang dilaporkan dan aset konsolidasi. Soal selanjutnya. Oke, untuk soal yang ketiga, jelaskan pengujian pendapatan 10% untuk menentukan segmen yang dapat dilaporkan. Suatu segmen adalah segmen yang dapat dilaporkan berdasarkan uji pendapatan 10% jika penjualan antar segmen dan eksternalnya berjumlah 10% atau lebih dari gabungan penjualan antar segmen dan eksternal seluruh segmen operasi. Oke, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, yang selanjutnya adalah terkait studi kasus, di mana di sini ada PT Indofood yang mengungkapkan segmen-segmennya. Yang di mana di sini pertanyaannya adalah dari A, dalam perhitungan uji ambang batas kuantitatif terdapat 3 uji, yang di mana tentukanlah dari masing-masing uji segmen manakah yang dapat dilaporkan. Nah, 3 ujinya ini adalah uji pendapatan, uji laba operasi, dan juga uji aset. Dan selanjutnya adalah buatlah ikhtisar dari uji kuantitatif tersebut. Dan juga apakah ada segmen tambahan yang perlu dilaporkan yang dapat diidentifikasi. Jadi dari laporan segmen yang diungkapkan oleh PT Indofood di sini terdapat banyak segmen operasi yang dilaporkan, di mana di sini ada mie instan, produk rumah tangga, asuransi, roti, beras, peralatan makanan, teknologi informasi. Dan selanjutnya kita akan bahas mulai dari uji ambang batas kuantitatifnya. Di sini dimulai dari uji pendapatan, yang dimana di sini pendapatan dari PT Indofood ini terdapat operating segment revenue dan juga intersegment revenue. Yang mana di sini total akan ditotal, kemudian akan didapat 151 juta. Yang dimana 151 juta ini akan dikalikan 10%, yang dimana untuk uji pendapatannya, sehingga akan digunakan untuk total value-nya adalah 15.100. Yang dimana di sini dapat dilihat bahwa untuk mie instan dapat dilaporkan karena lebih besar dari 15.100, yaitu sebesar 28.000. Dan akan tetapi untuk produk rumah tangga di sini total value-nya ternyata lebih besar daripada total segmen revenue-nya, sehingga segmen ini tidak akan dilaporkan. Kemudian ada asuransi di mana juga lebih besar, yang mana sebesar 25.000. Dan juga roti di sini tidak dilaporkan karena sebesar 11.000, yang mana lebih kecil
pada total value-nya. Kemudian ada beras yang dimana 35.000, yang mana ini lebih besar dari total value-nya sehingga akan dilaporkan. Dan juga peralatan makanan yang dimana di sini tidak dilaporkan karena lebih kecil daripada total value-nya. Dan ada teknologi informasi di mana sebesar 24.000 yang dimana akan dilaporkan segmennya. Nah, selanjutnya adalah uji laba operasi, yang mana di sini dilihat bahwa segmen-segmen yang ada di PT Indofood ini ada yang mengalami profit dan juga ada yang mengalami loss. Nah, di mana di sini dilihat bahwa ternyata yang paling banyak segmen yang mengalami profit sehingga total profit ini akan digunakan sebagai total value-nya nanti. Yang dimana di sini total dari operating profit-nya dikalikan 10% sehingga akan digunakan untuk total value-nya. Oke. Di sini dapat dilihat bahwa karena di sini profitnya 10.000 dan total value-nya 3.650, maka untuk segmen ini akan dilaporkan melalui uji laba operasi. Dan juga di sini dapat dilihat untuk produk rumah tangga profitnya ternyata lebih rendah daripada total value-nya, yang mana di sini sebesar 3.000 dan total value-nya adalah 3.650 sehingga tidak akan dilaporkan. Ini adalah asuransi karena di sini asuransi mengalami kerugian, akan tetapi di sini dianggap absolut sehingga untuk meskipun di sini minus tetapi 5.000 ini lebih besar daripada total value-nya sehingga untuk asuransi akan dilaporkan. Nah, selanjutnya adalah untuk roti karena di sini profitnya sebesar 5.000 dan total value-nya 3.650, maka di sini roti lebih besar sehingga akan dilaporkan segmennya. Selanjutnya ada beras karena seperti halnya asuransi tadi karena di sini dianggap absolut, maka meskipun di sini minus sehingga karena di sini tetap 15.000, maka di sini dianggap lebih besar daripada total value-nya sehingga beras akan dilaporkan atau diungkapkan. Nah, selanjutnya di sini ada peralatan makanan di mana di sini 3.500 yang mana lebih kecil dari total value-nya sehingga peralatan makanan tidak dilaporkan melalui uji laba operasi. Kemudian di sini teknologi informasi sebesar 15.000 yang mana lebih besar dari total value sehingga teknologi informasi akan dilaporkan melalui uji laba operasi. Nah, selanjutnya adalah terkait uji aset, di mana dari uji aset ini seperti yang sudah dijelaskan pada materi sebelumnya bahwa aset yang digunakan adalah aset yang dapat diidentifikasi. Nah, di sini mulai dari mie instan, di sini sebesar 20.000 yang mana lebih besar dari total value. Nah, sebelumnya total value ini didapat dari total dari aset yang teridentifikasi dari keseluruhan total segmen yang ada di PT Indofood ini. Nah, karena di sini sebesar 93.000, maka dikali 10% sehingga didapat 9.300, di mana akan digunakan sebagai total value. Nah, selanjutnya dimulai dari mie instan tadi 20.000 lebih besar dari 9.300, kemudian produk rumah tangga ternyata 12.000 dan lebih besar dari total value, maka akan dilaporkan. Kemudian asuransi juga akan dilaporkan karena lebih besar. Kemudian roti juga dilaporkan. Kemudian beras ternyata sebesar 6.000 lebih kecil dari total value yaitu 9.300, maka tidak akan dilaporkan melalui uji aset. Kemudian ada peralatan makanan yang mana lebih kecil juga sebesar 8.000 dibandingkan total value 9.300 sehingga tidak akan dilaporkan melalui uji aset. Dan kemudian teknologi informasi sebesar 20.000 yang dimana lebih besar dari total value 9.300 sehingga akan dilaporkan melalui uji aset. Nah, selanjutnya adalah ikhtisar dari uji ambang batas kuantitatifnya tadi. Sehingga dari tiga uji tadi didapat ringkasannya mulai dari mie instan yang dimana karena lolos semua dari 3 uji tes, maka mie instan akan dilaporkan pada laporan segmennya. Nah, selanjutnya ada produk rumah tangga, meskipun dalam revenue test dan operating profit test di sini tidak lolos uji, akan tetapi pada aset test lolos uji, maka di sini produk rumah tangga akan tetap dilaporkan melalui laporan segmennya. Nah, selanjutnya di sini asuransi juga di mana lolos semua tiga-tiganya dalam uji kuantitatifnya, maka di sini asuransi akan dilaporkan. Kemudian roti di sini terdapat satu uji yang tidak lolos, akan tetapi dua lainnya lolos sehingga roti akan dilaporkan. Kemudian juga beras ada satu yaitu aset tes yang dimana tidak lolos, akan tetapi dua lainnya tetap lolos, maka beras akan dilaporkan. Kemudian untuk peralatan makanan
dari ketiga hasil ujinya ternyata tidak layak untuk dilaporkan sehingga peralatan makanan tidak akan dilaporkan dalam laporan segmentasi secara terpisah. Nah, selanjutnya di sini juga ada teknologi informasi yang mana ketiga dari ujinya lolos sehingga teknologi informasi akan dilaporkan. Nah, selanjutnya adalah untuk mengetahui apakah ada segmen tambahan yang perlu diidentifikasi. Di sini dilakukan melalui uji tambahan 75%. Nah, di sini didapat bahwa di sini ada sebelah kiri ada pendapatan dari all segmennya dan juga di sini ada reportable segmennya di mana tadi berdasarkan hasil ujinya karena peralatan makanan tidak dilaporkan sehingga untuk total pendapatan dari reportable segmennya ada 132.000 sedangkan untuk semua segmen adalah 143.000. Nah, sehingga di sini diuji 75% yang dimana 143.000 dikali 75% sehingga hasilnya adalah 107.250. Nah, karena di sini total pendapatan dari reportable segmennya adalah 132.000 dan lebih besar daripada uji 75%-nya sehingga tidak diperlukan segmen tambahan karena segmen yang dilaporkan telah melebihi dari uji 75%. Nah, sehingga eh, tidak diperlukan segmen tambahan yang perlu dilaporkan secara terpisah lagi. Nah, misalkan ternyata reportable segmennya di sini ternyata lebih rendah daripada uji 75% yang 107.250 ini, maka peralatan makanan dapat dilaporkan juga secara terpisah agar memenuhi reportable segmennya lebih besar daripada uji 75%. Akan tetapi karena di sini kasusnya adalah reportable segmen untuk pendapatannya sudah lebih besar daripada uji 75%, maka tidak diperlukan lagi segmen tambahan yang dilaporkan secara terpisah. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.